Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aisyah Balkis dan teman saya yang bernama Anindita Lutfiah Widiatami sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang contoh dari tumbuhan dikotil dan monokotil serta penjelasannya mulai dari tingkatan taksonomi, struktur anatomi, perkembangbiakan atau reproduksi hingga manfaatnya. Yang pertama kita bahas adalah tumbuhan sirih. Tingkatan taksonomi dari tumbuhan sirih tergolong ke dalam kingdom Plantae. Tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbunga, termasuk ke dalam ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, dan spesiesnya bernama Piper beetle. Lalu kita akan membahas struktur anatomi tumbuhan sirih. Tanaman merambat ini bisa mencapai tinggi 15 meter. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas, serta memiliki tulang daun melengkung. Panjangnya sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Bunganya majemuk berbentuk bulir dan terdapat daun pelindung kurang lebih 1 mm berbentuk bulat panjang. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-3 cm dan terdapat 2 benang sari yang pendek. Sedangkan pada bulir betina panjangnya sekitar 1,5-6 cm, di mana terdapat kepala putik 3-5 buah berwarna putih dan hijau kekuningan. Sirih memiliki kelopak bunga berkelipatan 3. Buahnya adalah buah buni berbentuk bulat berwarna hijau keabu-abuan. Kemudian tanaman sirih adalah tanaman berakar serabut, bulat yang berwarna coklat kekuningan. Tanaman sirih juga tidak mempunyai kambium sehingga akar dan batangnya tidak dapat membesar. Struktur anatomi tersebut menjadi landasan objektif yang membuktikan bahwa tanaman sirih tergolong ke dalam tumbuhan berkeping dua atau dikotil, karena struktur yang dimilikinya memiliki persamaan yang cukup signifikan dengan ciri-ciri tumbuhan dikotil. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan sirih. Sirih dapat dikembangbiakan dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan sirih secara generatif yaitu melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan sirih secara vegetatif yaitu dengan cara stek, cangkok, dan merunduk. Yang terakhir adalah manfaat sirih. Sirih dapat menyembuhkan luka, mencegah infeksi karena bakteri, sebagai obat rematik, dapat menangkal radikal bebas, sebagai obat diabetes, menjaga kesehatan jantung, mengobati diare, mencegah plak gigi, menyembuhkan radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Tingkatan taksonomi tumbuhan pandan, nama ilmiah Pandanus amarylophyllus, berasal dari Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, famili Pandanaceae, kelas Liliopsida, ordo Pandanales, dan spesies P. amarylifolius. Struktur anatomi tumbuhan pandan. Daun tanaman ini merupakan daun tunggal, duduk dengan pangkal memeluk batang dan tersusun 3 helai pada batang secara spiral. Daun pandan berbentuk seperti pedang dan memiliki tulang daun sejajar dengan warna hijau sampai hijau tua. Batang daun pandan ini merayap, bulat, lunak, bercabang, dan bisa juga mencapai 2 meter atau lebih. Tangkai daun pandan ini juga dikenal sebagai tanaman perdu yang dapat memberikan keteduhan di sekitar tanaman daun pandan. Akarnya besar dan memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini. Tanaman berjenis pandan-pandanan ini memiliki bunga yang indah berwarna kuning. Buah pandan tersusun dalam karangan berbentuk membulat seperti buah durian. Tumbuhan pandan juga tidak memiliki kambium.
Struktur anatomi tersebut menjadi landasan objektif yang membuktikan bahwa tumbuhan pandan tergolong ke dalam tumbuhan berkeping satu atau monokotil karena struktur yang dimilikinya memiliki persamaan yang cukup signifikan dengan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Perkembangbiakan tumbuhan pandan. Adapun sebagian besar tumbuhan pandan dapat berkembang biak secara langsung menggunakan biji. Namun, kultivasi buatan dapat dilakukan dengan melakukan stek batang yang bertujuan untuk mengembangbiakan pandan secara vegetatif. Selain itu, pandan juga memiliki akar tunjang yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif secara geragih atau stolon. Manfaat tumbuhan pandan. 1. Membantu menurunkan gula darah. 2. Berpotensi membantu pengobatan kanker. 3. Menetralkan racun dalam tubuh. 4. Menjadi pereda nyeri alami untuk sakit kepala, kram perut dan nyeri dada. 5. Meredakan gejala artritis seperti nyeri, bengkak, peradangan, serta kaku pada persendian. 6. Mengurangi bau mulut. Dan 7. Membantu mengatasi gusi berdarah. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami selama memaparkan hasil observasi. Dan terima kasih untuk meluangkan waktunya dengan menonton video kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.